Pelan-pelan, tanpa banyak suara, hatimu sedang berubah. Yang dulu membuatmu gelisah, kini tak lagi mengguncang sedalam itu. Yang dulu kamu kejar mati-matian, kini terasa biasa saja. Ada ketenangan yang tumbuh diam-diam. Ada keyakinan yang menguat meski keadaan belum sepenuhnya baik. Kamu mulai menerima, mulai bersabar, mulai memaafkan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena hatimu sedang belajar bersandar hanya kepadanya. Tanpa kamu sadari, setiap air mata yang jatuh dalam doa, setiap usaha memperbaiki diri, setiap niat baik yang kamu jaga dalam sunyi, adalah tanda bahwa kamu sedang mengenal Allah lebih dalam. Bukan sekedar mengenal namanya, tapi merasakan kehadirannya. Dan disitulah, tanpa kamu sadari, hidupmu perlahan dituntun menuju cahaya yang lebih tenang, lebih bersih, dan lebih dekat dengannya. Ada satu fase dalam perjalanan jiwa ketika rasa takutmu berubah arah. Bukan lagi takut kehilangan uang, jabatan, hubungan, atau pengakuan manusia. Bukan lagi cemas jika rencana dunia tidak berjalan sesuai keinginan. Yang justru membuat hatimu bergetar adalah kemungkinan kehilangan ridho Allah. Ada kegelisahan yang halus namun dalam ketika merasa lalai, ketika sholat terasa kosong, ketika lisan tergelincir, ketika niat tercampur ria. Hati yang mulai mengenal Allah akan lebih sakit karena merasa jauh darinya dibanding kehilangan apapun yang sifatnya duniawi. Dunia tetap penting, usaha tetap dijalani, mimpi tetap diperjuangkan, namun semuanya tidak lagi menjadi pusat. Pusatnya adalah ridhonya. Kamu mulai menimbang langkah bukan dengan pertanyaan menguntungkan atau tidak, tetapi Allah suka atau tidak. Kamu menahan diri bukan karena takut pada komentar manusia, tetapi karena takut mengecewakan Tuhan yang selama ini menutup aibmu, memberimu nafas, dan memelukmu dengan rahmatnya setiap hari. Ketika kesempatan dunia datang tapi membuatmu harus menggadaikan prinsip, hatimu terasa sempit. Ketika pujian membuatmu hampir lupa diri, ada suara lembut yang mengingatkan agar tetap rendah hati. Itu bukan kebetulan, itu tanda cinta sedang tumbuh. Karena semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada diterima di sisinya. Kehilangan dunia ternyata tidak sehancur kehilangan ketenangan yang lahir dari kedekatan dengannya. Kamu mulai merasakan bahwa uang bisa dicari lagi, relasi bisa berganti, posisi bisa turun naik. Tetapi jika hati kehilangan cahaya ridho Allah, hidup terasa gelap meski segalanya ada. Maka kamu belajar menjaga niat, memperbaiki ibadah, meminta ampun lebih sering dari sebelumnya. Air mata dalam sujud terasa lebih berarti daripada tepuk tangan manusia. Kamu rela terlihat biasa di mata dunia, asalkan tetap bernilai di hadapan Allah. Di titik ini, hidupmu berubah arah. Kamu tidak lagi mengejar dunia dengan nafsu yang membabi buta, tetapi menggenggamnya dengan tangan yang ringan. Jika ia datang, kamu bersyukur. Jika ia pergi, kamu tetap tenang. Karena yang paling kamu jaga bukan apa yang ada di tanganmu, tetapi apa yang ada di hatimu, ridho Allah. Dan ketika rasa takut kehilangan ridhonya lebih besar daripada takut kehilangan dunia, disitulah sebenarnya kamu sedang menemukan kekayaan yang paling sejati, kedekatan dengan Tuhan yang tak pernah meninggalkanmu. Hatimu tetap tenang meski kenyataan tidak berjalan sesuai rencana. Bukan karena kamu tidak punya keinginan, bukan karena kamu tidak pernah berharap, tetapi karena ada keyakinan yang lebih besar daripada rasa kecewa itu sendiri. Ketika sesuatu yang kamu perjuangkan tidak tercapai, ketika orang yang kamu harapkan justru pergi, ketika usaha yang kamu bangun runtuh begitu saja, hatimu memang terasa perih, namun tidak hancur. Ada ruang dalam dadamu yang tetap lapang, seolah ada tangan tak terlihat yang menenangkan dan berbisik bahwa semua ini tidak pernah lepas dari pengaturannya. Ketenangan itu bukan datang dari logika, tapi dari iman yang tumbuh perlahan,
kamu mulai memahami bahwa tidak semua yang kamu inginkan adalah yang kamu butuhkan. Tidak semua yang tertunda adalah penolakan. Tidak semua yang hilang adalah kerugian. Ada takdir yang sedang dirapikan, ada skenario yang sedang disempurnakan, ada jalan yang sedang diluruskan, meski kamu belum mampu melihat ujungnya. Hatimu belajar berserah tanpa menyerah, menerima tanpa berhenti berusaha. Dulu mungkin kamu mudah panik, mudah marah pada keadaan, mudah mempertanyakan kenapa hidup terasa tidak adil. Sekarang, meski air mata tetap jatuh, jiwamu tidak memberontak seperti dulu. Kamu lebih banyak diam, lebih banyak merenung, lebih banyak kembali pada doa. Ada kesadaran bahwa Allah tidak pernah salah mengatur hidupmu, bahwa apapun yang terjadi sudah melewati izin dan ilmunya yang sempurna. Tenang dalam ketidaksesuaian harapan adalah tanda kedewasaan rohani. Itu pertanda hatimu mulai mengenal siapa yang menggenggam takdir. Kamu tidak lagi menggantungkan bahagiamu pada hasil, tetapi pada keyakinan bahwa Allah selalu memberi yang terbaik, meski bentuknya tidak selalu seperti yang kamu bayangkan. Dan dalam ketenangan itu, kamu menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada tercapainya harapan. Kamu menemukan kepercayaan penuh kepadanya. Ada perubahan lembut dalam isi doamu. Dulu, mungkin kamu banyak meminta tentang kelancaran rizki, kemudahan urusan, keberhasilan rencana, dan segala hal yang tampak di mata. Kini, tanpa kamu sadari, yang lebih sering terucap justru permohonan agar hatimu diteguhkan, agar imanmu tidak goyah, agar Allah membersihkan niatmu dari ria dan kesombongan. Permintaanmu menjadi lebih dalam, lebih sunyi, lebih menyentuh inti. Kamu tidak berhenti berharap pada kebaikan dunia, tetapi kamu mulai menyadari bahwa dunia bukan tujuan akhir, ia hanya jalan. Ada rasa takut yang indah ketika kamu berdoa, takut jika Allah membiarkan hatimu keras. Ada harap yang tulus ketika kamu memohon agar dijaga dari fitnah kehidupan. Kamu mulai meminta kekuatan untuk sabar, kelapangan untuk memaafkan, dan keteguhan untuk tetap taat meski tidak ada yang melihat. Bahkan dalam kesendirian, doamu menjadi tempat paling jujur untuk mengakui kelemahan dan ketergantunganmu padanya. Doa yang dulu terasa seperti daftar keinginan, kini berubah menjadi percakapan penuh kerinduan. Kamu tidak hanya meminta hasil, tapi memohon proses yang diberkahi. Tidak hanya meminta kemudahan, tapi juga meminta hati yang siap menerima apapun keputusannya. Ada kesadaran bahwa jika hatimu baik, maka apapun yang datang akan terasa cukup. Jika imanmu kuat, maka badai sebesar apapun tidak akan menenggelamkanmu. Ketika doamu mulai dipenuhi permintaan tentang akhirat, tentang keikhlasan, tentang kedekatan dengan Allah, itu tanda hatimu sedang tumbuh. Kamu tidak lagi sekadar ingin diberi, tetapi ingin dibimbing. Tidak lagi hanya ingin ditolong, tetapi ingin dituntun. Dan disitulah letak kedewasaan ruhani, saat yang paling kamu inginkan bukan sekadar nikmat dunia, melainkan hati yang selalu dekat dengannya. Ada kesadaran yang tumbuh dalam diam, bahwa setiap langkah, setiap ucapan, bahkan setiap lintasan niat di dalam hati tidak pernah luput dari penglihatannya. Bukan rasa takut yang menyesakkan, tetapi rasa diawasi yang menenangkan. Kamu mulai menjaga diri bukan karena takut citramu rusak di hadapan manusia, melainkan karena hatimu sadar Allah selalu melihat, selalu mengetahui, selalu memahami bahkan yang tidak terucap. Saat sendirian, ketika tidak ada satupun mata manusia yang memperhatikan, kamu tetap berusaha jujur. Kamu tetap menahan diri dari hal yang keliru. Kamu tetap memilih yang benar meski tidak ada tepuk tangan atau pujian. Disitulah letak keindahannya. Ketaatan yang lahir bukan dari tekanan sosial,
tetapi dari kesadaran ruhani. Kamu merasa cukup dengan penilaian Allah, sehingga tidak terlalu gelisah dengan penilaian manusia. Perasaan ini membuatmu lebih hati-hati dalam berbicara, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih bersih dalam berniat. Kamu mulai memahami bahwa amal tidak hanya dinilai dari luar, tetapi dari apa yang tersembunyi di dalam dada. Ada rasa malu yang halus ketika hampir tergelincir, karena kamu tahu siapa yang sedang menyaksikan. Dan rasa malu itu justru menjadi penjaga yang paling setia. Ketika hati sudah sampai pada titik ini, kamu tidak lagi hidup dalam topeng. Tidak perlu menjadi baik hanya saat dilihat. Tidak perlu berpura-pura suci di depan orang. Kamu belajar menjadi tulus, karena yang paling kamu jaga adalah hubunganmu dengan Allah. Dan dalam kesadaran bahwa Dia selalu dekat, selalu melihat, selalu bersamai, hidupmu terasa lebih terarah, lebih bersih, lebih jujur, dan lebih bermakna. Ada masa ketika pujian terasa seperti kebutuhan dan pengakuan manusia menjadi ukuran berharga atau tidaknya dirimu. Kamu ingin dilihat, ingin dihargai, ingin dianggap berhasil. Namun perlahan hatimu berubah. Pujian tidak lagi membuatmu melayang terlalu tinggi, dan kritik tidak lagi menjatuhkanmu sedalam dulu. Ada ketenangan yang muncul karena kamu mulai sadar bahwa nilai sejati dirimu tidak ditentukan oleh suara manusia, tetapi oleh penilaian Allah. Kamu tidak lagi melakukan kebaikan untuk dilihat, tidak lagi berbagi hanya agar dianggap baik. Ada keikhlasan yang mulai tumbuh meski masih terus kamu latih. Kamu belajar menikmati amal dalam sunyi, merasa cukup ketika Allah yang tahu, meski dunia tidak pernah menyadari. Bahkan terkadang kamu justru lebih nyaman saat kebaikanmu tidak disebut-sebut, karena hatimu takut jika niatnya tercampur. Ketika tidak dipuji, kamu tetap berjalan. Ketika tidak diperhatikan, kamu tetap berbuat baik. Ketika tidak dimengerti, kamu tetap bersabar. Itu bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena pusat hatimu sudah berpindah. Kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada validasi manusia yang mudah berubah. Hari ini mereka mengangkatmu, besok bisa saja mereka menjatuhkanmu. Tapi Allah tidak seperti itu. Penilaiannya adil, kasih sayangnya tetap. Di titik ini, kamu mulai merdeka. Tidak terikat oleh ekspektasi orang lain, tidak terjebak dalam perlombaan pencitraan. Kamu hidup lebih tenang, lebih jujur, lebih tulus. Dan ketika hati tidak lagi haus pengakuan manusia, disitulah kamu sedang belajar cukup dengan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Ada waktu ketika ayat-ayat Allah hanya terdengar sebagai bacaan, sekedar suara yang lewat di telinga. Namun kini, satu ayat saja mampu membuat hatimu terdiam lama. Kalimat yang sederhana terasa seperti sedang berbicara langsung kepadamu. Seolah-olah Allah menegur dengan lembut, menenangkan dengan penuh kasih, atau menguatkan tepat di titik rapuh yang selama ini kamu sembunyikan. Hati yang mulai mengenalnya tidak lagi kebal terhadap firman-Nya. Zikir yang dulu terasa biasa, kini menjadi tempat pulang. Saat menyebut namanya, ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Bukan sesuatu yang dramatis, tetapi cukup untuk membuat dadamu terasa lapang. Dalam tasbih, tahmid, dan istighfar, kamu menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh hiburan dunia. Seolah setiap lafaz yang terucap membersihkan debu-debu kegelisahan yang menempel di hati. Kamu menjadi lebih peka. Ayat tentang sabar terasa seperti pengingat saat kamu hampir menyerah. Ayat tentang syukur terasa seperti teguran ketika kamu mulai mengeluh. Ayat tentang akhirat membuatmu kembali sadar bahwa hidup ini sementara. Bukan karena kamu tiba-tiba menjadi sempurna,
tetapi karena hatimu mulai hidup. Dan hati yang hidup akan selalu bergetar ketika mendengar kebenaran. Kemudahan tersentuh oleh ayat dan zikir adalah tanda bahwa jiwamu sedang dibersihkan, bahwa lapisan keras dalam hatimu perlahan melunak, bahwa Allah sedang membukakan pintu kedekatan tanpa kamu sadari. Dan dalam setiap getaran itu, kamu sedang ditarik lebih dekat kepada cahaya, lebih dekat kepada ketenangan, lebih dekat kepadanya. Ikhlas bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seringkali melalui kehilangan, kekecewaan, dan harapan yang tidak terwujud. Dulu mungkin kamu menggenggam sesuatu terlalu erat. Hubungan, rencana, impian, seolah semuanya harus tetap tinggal dalam hidupmu. Namun waktu dan ujian mengajarkan bahwa tidak semua yang kamu cintai ditakdirkan untuk menetap. Dan di titik itu, kamu mulai belajar melepaskan. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena percaya Allah lebih tahu mana yang perlu disimpan dan mana yang harus dilepas. Belajar ikhlas terasa berat karena ia melibatkan ego. Ada bagian dalam dirimu yang ingin mempertahankan, ingin memaksa keadaan sesuai keinginan. Tetapi ada bagian lain yang mulai sadar bahwa memaksakan bukanlah jalan orang yang mengenal Tuhannya. Kamu mulai menerima bahwa setiap yang datang adalah titipan, dan setiap yang pergi adalah keputusannya. Perlahan, hatimu berhenti memberontak dan mulai berserah. Ikhlas bukan berarti tidak sedih. Kamu tetap merasakan perihnya kehilangan, tetap menangis dalam sujud, tetap merasa hampa sesaat. Namun di balik semua itu, ada keyakinan yang menjaga agar hatimu tidak hancur. Keyakinan bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantikannya dengan yang lebih baik, entah di dunia atau di akhirat kelak. Saat kamu mampu berkata dalam hati, "Jika ini yang engkau pilihkan, maka aku terima." Disitulah ikhlas mulai bersemi. Bukan karena kamu kuat, tetapi karena kamu percaya. Dan kepercayaan itu adalah tanda bahwa hatimu sedang mengenal Allah lebih dalam. Mengenalnya sebagai yang maha mengatur, maha mengetahui, dan maha mengasihi. Ada masa ketika melihat pencapaian orang lain membuat hatimu terasa sempit. Kamu membandingkan perjalananmu dengan perjalanan mereka, seakan hidup adalah perlombaan yang harus dimenangkan lebih cepat. Namun kini, tanpa kamu sadari, hatimu lebih tenang. Kamu bisa melihat keberhasilan orang lain tanpa merasa tertinggal. Kamu mampu mengucap syukur atas nikmat mereka, tanpa merasa hidupmu kurang. Ini bukan karena kamu sudah memiliki segalanya, tetapi karena kamu mulai memahami bahwa Allah membagi rezeki dengan ukuran yang sangat presisi. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang salah alamat. Apa yang menjadi bagianmu tidak akan pernah melewatimu, dan apa yang bukan untukmu tidak akan bisa kamu paksa tinggal. Keyakinan ini membuat hatimu lebih lapang. Kamu mulai fokus pada perjalananmu sendiri, tidak lagi sibuk menghitung apa yang orang lain punya, tetapi memperhatikan apa yang Allah titipkan padamu hari ini. Kamu sadar bahwa setiap orang diuji dengan cara yang berbeda. Yang terlihat bahagia belum tentu tanpa beban, yang terlihat sederhana belum tentu kekurangan makna. Hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih dekat kepadanya. Ketika rasa iri mulai tergantikan dengan doa yang tulus untuk orang lain, itu tanda hatimu sedang dibersihkan. Kamu belajar cukup, kamu belajar percaya, dan dalam rasa cukup itulah kamu menemukan kedamaian yang lebih dalam daripada sekedar memiliki apa yang dimiliki orang lain. Ada perubahan yang begitu halus, namun sangat dalam, saat hatimu mulai memilih Allah sebagai tempat pertama untuk kembali. Saat lelah, kamu tidak lagi sibuk mencari simpati. Saat kecewa, kamu tidak lagi ingin semua orang memahami ceritamu. Yang pertama kamu cari
justru sajadah. Yang pertama kamu buka adalah doa. Ada kebutuhan untuk berbicara kepadanya sebelum berbicara kepada siapapun. Bukan berarti kamu tidak butuh manusia. Kamu tetap hidup di tengah mereka. Tetapi hatimu tahu, tidak semua orang mampu memahami isi dadamu. Sementara Allah memahami bahkan sebelum kamu merangkai kata. Dalam sujud yang panjang, kamu menuangkan isi hati tanpa takut dihakimi. Dalam zikir yang lirih, kamu menemukan tempat paling aman untuk rapuh. Air mata yang jatuh di hadapannya terasa lebih melegakan daripada 1000 nasihat manusia. Kamu mulai menyadari bahwa mengadu kepada manusia seringkali menambah keruh, tetapi mengadu kepada Allah justru menjernihkan hati. Ada kekuatan yang turun setelah doa, meski masalahnya belum langsung selesai. Ada ketenangan yang datang setelah istighfar, meski keadaan belum berubah. Seolah Allah sedang menenangkan batinmu sebelum memperbaiki keadaan di luar sana. Dan disitulah tanda terindahnya. Kamu tahu kemana harus pulang. Bukan ke keramaian, bukan ke pelarian, tetapi ke Rob yang tidak pernah menolakmu. Ketika hatimu lebih sering berdialog dengan Allah daripada mengeluh pada dunia, itu tanda bahwa hubunganmu dengannya bukan lagi sekadar ritual, tetapi sudah menjadi kebutuhan jiwa. Ada perubahan yang begitu halus namun sangat dalam ketika hatimu mulai memilih Allah sebagai tempat pertama untuk kembali. Saat lelah, kamu tidak lagi sibuk mencari simpati. Saat kecewa, kamu tidak lagi ingin semua orang memahami ceritamu. Yang pertama kamu cari justru sajadah. Yang pertama kamu buka adalah doa. Ada kebutuhan untuk berbicara kepadanya sebelum berbicara kepada siapapun. Bukan berarti kamu tidak butuh manusia. Kamu tetap hidup di tengah mereka. Tetapi hatimu tahu, tidak semua orang mampu memahami isi dadamu. Sementara Allah memahami bahkan sebelum kamu merangkai kata. Dalam sujud yang panjang, kamu menuangkan isi hati tanpa takut dihakimi. Dalam zikir yang lirih, kamu menemukan tempat paling aman untuk rapuh. Air mata yang jatuh di hadapannya terasa lebih melegakan daripada 1000 nasihat manusia. Kamu mulai menyadari bahwa mengadu kepada manusia seringkali menambah keruh, tetapi mengadu kepada Allah justru menjernihkan hati. Ada kekuatan yang turun setelah doa, meski masalahnya belum langsung selesai. Ada ketenangan yang datang setelah istighfar, meski keadaan belum berubah. Seolah Allah sedang menenangkan batinmu sebelum memperbaiki keadaan di luar sana. Dan disitulah tanda terindahnya. Kamu tahu kemana harus pulang. Bukan ke keramaian, bukan ke pelarian, tetapi ke Rob yang tidak pernah menolakmu. Ketika hatimu lebih sering berdialog dengan Allah daripada mengeluh kepada dunia, itu tanda bahwa hubunganmu dengannya bukan lagi sekedar ritual, tetapi sudah menjadi kebutuhan jiwa. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli ketika hatimu mulai merasa cukup. Bukan karena semua keinginanmu terpenuhi, bukan karena hidupmu tanpa kekurangan, tetapi karena kamu percaya bahwa apa yang Allah beri hari ini memang itulah yang terbaik untukmu saat ini. Rasa cukup itu tidak membuatmu berhenti berusaha, tetapi membuatmu berhenti mengeluh berlebihan. Kamu tidak lagi terobsesi memiliki apa yang orang lain punya. Kamu tidak lagi merasa tertinggal hanya karena jalanmu berbeda. Ada keyakinan dalam dada bahwa Allah menakar hidup setiap hamba dengan ukuran yang paling tepat. Jika rezekimu belum luas, mungkin hatimu sedang dilatih untuk bersabar. Jika jalanmu belum mudah, mungkin jiwamu sedang dikuatkan. Rasa cukup ini membuatmu lebih banyak bersyukur daripada membandingkan. Kamu mulai menghargai hal-hal sederhana, kesehatan, keluarga, kesempatan beribadah, waktu untuk memperbaiki diri.
Hal-hal yang dulu terasa biasa, kini terasa istimewa. Kamu sadar betapa banyak nikmat yang selama ini hadir tanpa pernah kamu minta. Dan ketika hati sudah sampai pada titik merasa cukup, disitulah kamu menemukan kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang tidak diukur dari banyaknya harta, tetapi dari lapangnya dada. Kamu hidup lebih ringan, lebih damai, karena kamu tahu Allah tidak pernah keliru dalam memberi ataupun menahan. Ada kesadaran yang tumbuh pelan dalam hatimu bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Ia hanya persinggahan, hanya ladang, hanya tempat menanam sebelum tiba masa panen yang sesungguhnya. Kamu tetap bekerja, tetap bermimpi, tetap berusaha meraih yang terbaik. Namun jauh di dalam dada, kamu tahu semua ini sementara. Tidak ada yang benar-benar bisa kamu miliki selamanya. Kesadaran ini membuatmu tidak terlalu larut dalam euforia dan tidak terlalu tenggelam dalam duka. Ketika diberi, kamu bersyukur tanpa berlebihan. Ketika diuji, kamu bersabar tanpa merasa dunia runtuh seluruhnya. Karena hatimu sudah memahami bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang kemana akhirnya kamu akan kembali. Kamu mulai lebih berhati-hati dalam melangkah. Bukan karena takut gagal di mata manusia, tetapi karena sadar setiap langkah akan dipertanggungjawabkan. Waktumu terasa lebih berharga. Ibadah terasa lebih penting. Kamu tidak ingin sekadar sukses di dunia, tapi kosong di akhirat. Saat dunia tidak lagi menjadi pusat, hatimu menjadi lebih ringan. Kamu tidak terlalu melekat, tidak terlalu terikat. Kamu menikmati tanpa diperbudak, memiliki tanpa diperbudak oleh yang dimiliki. Dan disitulah tanda indahnya. Kamu sedang mengenal Allah sebagai tujuan akhir, bukan sekadar tempat meminta saat terdesak. Ada perubahan yang sangat halus, namun dalam, ketika hatimu mulai gemetar, bukan karena takut rugi, tetapi karena takut berbuat salah di hadapan Allah. Dosa yang dulu terasa sepele, kini terasa berat. Lisan yang hampir tergelincir, segera kamu tahan. Niat yang mulai menyimpang, cepat kamu luruskan. Ada rasa malu yang tumbuh dalam diam. Rasa tidak enak hati ketika merasa lalai, meski orang lain tidak mengetahuinya. Kamu mulai memahami bahwa dosa kecil yang terus diabaikan bisa mengeraskan hati. Maka kamu lebih sering beristighfar, lebih cepat meminta ampun, bahkan untuk hal yang menurut orang lain tidak berarti. Bukan karena kamu merasa suci, tetapi justru karena kamu sadar betapa lemahnya dirimu tanpa penjagaan darinya. Gagal dalam urusan dunia mungkin masih membuatmu sedih, tetapi tidak lagi menghancurkan. Yang lebih membuatmu gelisah adalah jika hatimu menjauh, jika ibadahmu terasa hampa, jika hubunganmu dengan Allah terasa renggang. Kamu lebih takut kehilangan kepekaan hati daripada kehilangan kesempatan dunia. Di titik ini, ukuran suksesmu berubah. Bukan lagi sekadar pencapaian yang terlihat, tetapi kebersihan hati yang tidak terlihat. Kamu ingin pulang kepadanya dalam keadaan ringan, bukan membawa beban yang sengaja kamu abaikan. Dan ketika dosa kecil saja sudah membuatmu ingin segera kembali dan memperbaiki diri, itu tanda bahwa hatimu sedang hidup, dan hati yang hidup selalu ingin tetap dekat dengan Robnya. Di tengah aktivitas, target, tanggung jawab, dan hiruk-pikuk kehidupan, ada ruang dalam hatimu yang tetap mencarinya. Bukan karena hidupmu kosong, justru karena hidupmu penuh, namun hatimu tahu ada yang lebih penting dari semua itu. Di sela pekerjaan, kamu teringat untuk berzikir. Di tengah lelah, kamu ingin bersujud.
Di antara tawa dan pertemuan, ada rindu yang diam-diam memanggilmu untuk kembali kepadanya. Kerinduan ini tidak selalu terasa dramatis. Kadang ia hadir sebagai rasa hampa yang tak bisa dijelaskan, yang hanya terisi ketika kamu membaca ayatnya. Kadang ia hadir sebagai keinginan kuat untuk memperbaiki sholatmu, memperpanjang sujudmu, atau sekadar duduk tenang menyebut namanya. Dunia tetap kamu jalani, tetapi hatimu tidak pernah sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Kamu mulai menyadari bahwa sesibuk apapun dirimu, jiwamu tetap butuh Allah. Sehebat apapun pencapaianmu, hatimu tetap rapuh tanpanya. Dan saat kamu lebih merindukan momen bersamanya daripada sekadar hiburan dunia, itu bukan tanda kelemahan, itu tanda cinta sedang tumbuh. Kerinduan kepada Allah adalah tanda bahwa hatimu hidup, bahwa di balik semua peran dan pencapaian ada jiwa yang ingin pulang kepada sumbernya. Dan ketika rindu itu semakin sering muncul, semakin dalam terasa, disitulah sebenarnya kamu sedang ditarik lebih dekat kepada cahaya, lebih dekat kepada ketenangan, lebih dekat kepadanya. Perjalanan mengenal Allah bukanlah perjalanan yang selalu terlihat oleh manusia. Ia tumbuh dalam diam, menguat dalam ujian, dan matang dalam kesabaran. Tanda-tandanya seringkali tidak gemuruh, tidak dramatis, tetapi terasa lembut dan dalam di relung hati. Ketika hatimu mulai lebih takut kehilangan ridhonya daripada kehilangan dunia, ketika doamu berubah, ketika air matamu lebih sering jatuh dalam sujud daripada dalam keluhan, disitulah sebenarnya Allah sedang menuntunmu tanpa kamu sadari. Tidak perlu merasa sudah sampai, karena perjalanan ini memang seumur hidup. Yang terpenting adalah arahmu sudah benar, menujunya. Setiap langkah kecil untuk memperbaiki niat, setiap usaha menahan ego, setiap zikir yang terucap lirih adalah bukti bahwa hatimu sedang hidup. Dan hati yang hidup akan selalu mencari Tuhannya. Semoga setiap tanda yang tumbuh dalam dirimu menjadi cahaya yang semakin menguatkan. Semoga Allah menjaga hatimu agar tetap lembut, tetap sadar, tetap rindu. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak dunia yang kita genggam, tetapi seberapa dekat kita dengannya saat waktu pulang itu tiba.